Oke, jadi alasan aku pengen jadi wakil ketua OSIS tuh, yang pertama, aku tuh pengen belajar memimpin. Aku juga pengen belajar gimana sih caranya berorganisasi, gimana cara bekerja sama dalam satu tim, dan aku juga pengen mencari pengalaman dalam berorganisasi. Habis itu aku juga pengen memperluas pergaulan aku, pengen memperluas network aku dengan yang lain. Gitu aja sih kalau dari aku. Jadi alasan saya ingin ikut OSIS ini supaya saya bisa belajar gimana jadi pemimpin, gimana rasanya ikut organisasi, cara bertanggung jawab, terus gimana cara membangun komunikasi yang baik, terus gimana cara memanajemen waktu jika suatu saat ada kegiatan yang bertabrakan, terus apa pentingnya mendengarkan pendapat dari orang lain. Jadi alasan aku pengen mencalonkan diri sebagai wakil ketua OSIS itu, yang pertama pastinya aku pengen punya pengalaman berorganisasi. Aku pengen belajar dari kakak-kakak OSIS, juga dari guru-guru gimana sih berorganisasi. Karena menurutku organisasi itu penting buat bekal kita di masa depan juga. Karena di masa depan nanti kita bakal ngadepin tuh yang namanya dunia perkuliahan, dunia pekerjaan. Jadi kerja sama tim di organisasi OSIS itu menurutku penting. Jadi itu alasan aku mencalonkan diri sebagai waketos. Alasan saya untuk menjadi OSIS itu sebenarnya untuk mengeluarkan suara para siswa dan juga memberi potensi lebih kepada siswa. Saya juga ingin memberikan lebih banyak event-event kepada beberapa siswa, karena seperti HUT kemarin, tidak ada banyak sekali siswa yang terlantar dan tidak melakukan apapun dan hanya menonton. Saya pun merasa kasihan dan saya pun merasa bahwa para OSIS kurang memperhatikan orang-orang yang lain tersebut dan tidak membuat lomba yang lebih. Saya juga ingin membantu para masyarakat yang berada di sekitar Xaverius. Dan terlebihnya lagi, saya juga ingin memajukan Xaverius untuk bukan menjadi sekolah kedua di seluruh Bandar Lampung, tapi untuk menjadi sekolah nomor 1 di seluruh Lampung. Oke, jadi alasan aku mau jadi calon wakil ketua OSIS atau jadi wakil ketua OSIS yaitu sebenarnya cukup simpel. Yaitu saya pengen mengembangkan kepemimpinan saya di kepengurusan OSIS ini, terutama kepemimpinan saya dalam mengatur atau mengorganisir OSIS sebagai wakil ketua OSIS periode 2023-2024 nanti. Selain itu, saya juga mencoba mengembangkan OSIS Xaverius menjadi OSIS yang lebih baik. Jadi seperti itu alasan saya. Ya, mengapa saya mencalonkan diri menjadi wakil ketua OSIS? Tentunya saya ingin mengasah jiwa kepemimpinan saya dan dalam berorganisasi tentu banyak masalah dan saya harus mempelajari bagaimana masalah-masalah tersebut dapat terselesaikan dalam berorganisasi. Yang pertama, karena aku suka dengan kerja tim. Karena dengan kerja tim, aku bisa menambah wawasan dari teman-teman, dan aku juga bisa belajar dari opini-opini yang disampaikan untuk mencapai satu tujuan. Lalu yang kedua, karena aku ingin melatih jiwa kepemimpinan aku lebih lagi. Yang ketiga, aku ingin menambah pengalaman berorganisasi. Di SMP, aku join OSIS. Di kelas 7 dan juga di kelas 8. Dan aku ngalamin sendiri kalau OSIS itu asik dan memberi benefit yang baik untuk aku. Jadi aku memutuskan untuk join OSIS di SMA ini juga. Lalu yang keempat, aku ingin menambah relasi. Karena aku percaya pasti ketika kita masuk ke lingkungan yang baru atau tempat yang baru, kita bakal bertemu dengan orang-orang yang baru. Jadi aku ingin menambah relasi dengan masuk OSIS. Selanjutnya, pengalaman saya sebagai orang yang berorganisasi ya. Jadi saya saat SMP itu memiliki beberapa pengalaman berorganisasi, salah satunya di pengurusan OSIS SMP. Jadi walaupun saya kelas 7 saya tidak terpilih menjadi anggota OSIS, tapi di kelas 12 saya berhasil terpilih menjadi anggota inti, yaitu bendahara OSIS. Nah, pada saat jadi bendahara ini tentunya ada keluh kesahnya juga. Jadi di antara tugas-tugas yang lain, tugas bendahara ini bisa dibilang tugas yang paling berat tanggung jawabnya ya. Jadi sebagai bendahara itu harus ada pertanggungjawaban yang asli, harus ada data-data yang pasti. Terutama biasanya saat pembuatan program proposal, tentu biasanya ada aja orang yang ngirim alat-alat atau bahan-bahan yang diperlukan tuh biasanya lama. Itu biasanya beban bendahara itu sendiri. Nah,
Tetapi ada lagi tugas yang lebih berat sebagai bendahara, yaitu tugas di lapangan. Tugas di lapangan ini tugas yang lumayan berat. Kenapa? Karena saat tugas di lapangan kita harus bisa menjadi panitia yang baik terhadap anggotanya OSIS, ataupun terhadap guru-guru, ataupun terhadap tamu jika kita mengundang tamu. Nah, yang lebih beratnya lagi kalau misalkan ada alat-alat yang kurang saat acara. Tapi itu termasuk keluh kesah OSIS sih. Tetapi yang lebih penting lagi itu hasilnya. Hasil dari kerja keras kita tuh termasuk ke pengalaman yang berharga. Ke pengalaman yang bakal dipakai untuk kerja ke depannya. Jadi menurut saya pengalaman organisasi saya itu seperti itu. Terima kasih. Oke, jadi kebetulan SMP aku pernah ikut OSIS sih. Nah, habis itu menurut aku OSIS itu seru karena kita tuh jadi bisa tahu gimana event itu di belakang layar, gimana event itu bisa ada. Habis itu aku juga jadi tahu gimana caranya jadi panitia. Aku juga bisa nambah pengalaman, nambah teman baru. Aku keluh kesahnya jadi OSIS tuh pasti ada sih. Salah satunya tuh jadi meskipun kita tuh kadang nggak capek-capek gitu buat nyusun acara, cuman ya usaha kita tuh nggak dihargain. Cuman ya nggak apa-apa ya, namanya melayani juga nggak butuh pujian, emang karena pengen melayani aja. Gitu sih. Jadi dulu itu saya pas SMP pernah ikut OSIS pas kelas 7, kelas 8. Jadi saya dulu itu menjabat sebagai sekretaris 2 ya. Dimana di OSIS itu kami itu ngadain event. Sering ngadain event kayak pas HUT RI, pas Natal, pas Imlek. Yang terus saja kan pas itu kan masih pandemi. Pas masih corona itu ya pasti online kan kegiatannya. Sebenarnya sih ada enaknya jadi OSIS, ada yang susah sih, ada yang mudah dan susah. Gampangnya itu karena tahu itu enaknya apa kalau bisa nyusun event gini, tahu gimana lika-likunya dalam nyusun event. Tapi susahnya itu harus bisa membagi waktu sama tugas pelajaran yang lain. Begitu. Nah, kalau aku sendiri di SMP itu kebetulan belum pernah nih punya pengalaman berorganisasi. Aku belum masuk OSIS di SMP. Kenapa? Karena dulu aku menghadapi yang namanya pandemi. Jadi aku terhalang karena nggak diizinin orang tua di kelas 7. Di kelas 8 aku mau masuk OSIS tapi masih takut-takut. Karena kita semua tahu masuk OSIS itu tuh nggak segampang yang kita kira. Banyak waktu yang harus dituangkan, tenaga dan pikiran buat organisasi. Makanya di kelas 9 giliran pas udah nggak bisa lagi nih masuk OSIS, aku ngeliatin adik-adik kelas aku, oh ternyata OSIS itu keren banget ya. OSIS itu tuh mereka bisa belajar gimana caranya berorganisasi, bikin event. Nah makanya di kelas 10 ini aku nggak mau penyesalan yang kemarin-kemarin itu terulang. Kan istilahnya YOLO, your only life once ya. Jadi kalau misalnya teman-teman nih yang tergerak hatinya mungkin buat ikut OSIS, jangan dihalang-halangin deh. Nanti kan juga dibuka nih pendaftaran buat Sekbid. Nah teman-teman yang tertarik, ayo masuk OSIS juga. Saya sebenarnya tidak pernah mengikuti program-program seperti OSIS, tetapi saya sering mengikuti organisasi di luar OSIS seperti kerja bakti. Dan saya juga sering membantu para OSIS dalam mengorganisir event dan festival. Dan saya juga sering sekali melakukan kerja bakti walaupun di luar ataupun di dalam sekolah, seperti memberi beras kepada yang perlu, memberi baju bekas, ataupun buku bekas supaya mereka bisa belajar. Saya juga sering mendatangi panti asuhan dan membantu para anak-anak yang berada di sana. Pengalaman berorganisasi saya sendiri saat SMP kelas 7 saya menjadi pengurus OSIS di bidang olahraga, kemudian kelas 8 saya menjadi pengurus OSIS di bagian jurnalistik. Di situ masih masa pandemi dan sepertinya saat SMP dalam berorganisasi saya merasa kurang ada pengalaman dalam berorganisasi. Kalau aku sendiri, di kelas 7 aku join OSIS di bidang seni, dan di kelas 8-nya aku dipercaya sebagai ketua OSIS. Jadi program-program yang kita lakukan itu sih menarik-menarik dan asik ya. Jadi salah 3 deh aku ceritain, salah 3 dari pengalaman aku ya. Yang pertama itu ada quotes yang tiap hari selalu dipost di Instagram story akun IG OSIS. Dan quotes-nya itu dibuat oleh bidang kerohanian.
Tapi nih ya, quotes-nya itu nggak hanya tentang rohani, tapi juga motivasi secara umum. Lalu yang kedua ada program podcast. Nah, program podcast ini adalah program bulanan yang dimana topik atau temanya itu menyesuaikan dengan hal yang lagi tren atau juga dengan hari-hari besar yang ada di bulan tertentu. Contohnya waktu itu lagi tren atau kita sering mendengar isu tentang mental health di kalangan remaja di Indonesia ya. Jadi waktu itu kita membuat podcast dan mengundang narasumbernya yaitu Romo untuk memberikan motivasi-motivasi untuk remaja-remaja di Indonesia. Lalu yang kedua itu waktu itu di bulan April kan ada Hari Kartini. Jadi kita mengundang Putri Indonesia perwakilan Lampung tahun 2022 yang kebetulan di mana kakak ini adalah alumni dari Saverius Pahoman. Nah, yang ketiga ini ada program namanya OSSI, yaitu OSIS Saveva Berbagi. Jadi kita membagi-bagikan sembako dan juga makanan untuk pramubakti dan juga orang-orang di luar sana yang membutuhkan. Jadi OSIS ini itu tidak hanya bermanfaat atau berdampak bagi dalam lingkungan sekolah aja, tapi dia berdampak bagi luar sekolah. Nah, selain itu kita juga melakukan program-program yang menarik dan asik lainnya. Contohnya itu ada short movie, terus kita juga ada games ranking 1, terus juga kita waktu itu ada melakukan Manfest Saverius Pahoman Junior High School. Jadi kita selalu mengikuti perkembangan-perkembangan zaman dan dunia. Aku udah kepikiran beberapa program kerja sih. Salah satunya tuh, jadi kan di Savepa nih muridnya banyak ya, 600-an, 700-an gitu. Gak mungkin aku bisa nanyain semua satu-satu. Menurut kalian OSIS gimana nih? Habis itu apa yang perlu dikembangin? Gak mungkin. Nah, jadi aku, kalau misalnya aku terpilih nanti, aku bakalan adain kayak semacam kotak saran gitu, ataupun Google Form. Jadi di tiap-tiap event kayak 17-an, habis itu ada Paskah, Natal, itu teman-teman semua bisa ngajuin kayak mau request nih adain lomba ini dong, atau enggak misalnya kalian ada saran buat OSIS gitu, kalian bisa banget sih kasih tahu di Google Form maupun di kotak saran kayak gitu. Habis itu yang kedua juga aku dapat ide dari temen aku, katanya di Saverius nih kebersihannya masih kurang. Ya maklum sih sebenarnya, pramubakti aja cuma 6, gak mungkin bisa ngurusin satu sekolah yang 600-an ini muridnya tuh banyak banget. Itu gak mungkin bisa dihandle semuanya dengan baik gitu. Nah jadinya aku bakal coba adain kegiatan di mana nanti murid-muridnya bisa bantu pramubakti buat jaga kebersihan lingkungan sekolah, bisa bantu beres-beres sekolah. Jadi kalau murid-muridnya udah tahu gimana sih susahnya menjaga kebersihan sekolah itu, pasti murid-murid juga nanti bakalan ngejaga kebersihan sekolah tersebut gitu. Nggak usah diingetin lagi, mereka nggak akan buang sampah sembarangan lagi. Nah, habis itu juga aku bakalan kayak adain semacam apresiasi gitu, gift buat pramubakti yang udah jaga kebersihan sekolah kita. Habis itu yang ketiga, aku tahu banget sebagai siswa itu pasti capek kan. Kita habis ulangan, ujian, PAS, PTS itu pasti capek banget. Nah, jadi aku bakal adain semacam class meeting gitu. Jadi murid-murid itu bisa refreshing. Tujuannya bukan buat jadi juara, buat seneng-seneng aja, buat have fun. Cuma nanti pasti bakalan tetap ada hadiah sih di lomba-lomba itu. Program yang sudah saya rencanakan sejauh ini, saya akan mengadakan kegiatan sosial di mana kegiatan tersebut dapat membantu orang-orang di sekitar kita yang masih membutuhkan. Program-program yang aku rancang itu salah duanya ada lomba debat untuk bidang non-akademik dan lomba cerdas tangkas untuk bidang akademik. Untuk lomba debat ini itu kita mengikuti topik yang sedang tren atau hot news di mungkin provinsi kita di Lampung ini atau juga di negara kita Indonesia bahkan negara lain dengan tujuan untuk menambah wawasan. Karena dengan mengikuti lomba debat ini kita bakal mencari referensi dari berbagai sumber. Dan selain itu juga melatih kepercayaan diri untuk bersuara dan juga berpendapat, serta melatih public speaking kita. Lalu untuk lomba cerdas tangkas ini, itu adalah lomba mata pelajaran seperti matematika, IPA, IPS, dan lomba lainnya yang bertujuan untuk melatih daya saing siswa.
Jadi sebagai wakil ketua OSIS nanti kalau saya terpilih, saya punya beberapa program kerja. Yang pertama itu kan SMA Xaverius Bandar Lampung ini kan sekolah peringkat kedua terbaik se-Bandar Lampung kan. Jadi saya akan fokus ke bidang akademik non-akademik siswa ya. Jadi dengan cara mengadakan lomba yang lebih beragam sehingga melatih daya pikir siswa. Jadi ada lomba yang dalam bidang akademik, dalam bidang mata pelajaran seperti matematika, IPA, IPS, bahasa Indonesia, dan lain-lain. Terus non-akademik seperti dalam bidang jasmani, olahraga, atau fisik kayak yang lomba hari kemerdekaan kemarin itu kayak tarik tambang dan sebagainya gitu. Atau mungkin dalam bidang kesenian seperti musik dan lain-lain. Terus yang kedua itu lebih mengenalkan teknologi kepada siswa-siswi di SMA Xaverius Bandar Lampung ini. Misalnya pas program P5 itu kan ada simulasi pemilihan ketua wakil ketua OSIS. Jadi misalnya ngenalin cara pakai aplikasi polling semacam Stropol dan lain-lain yang mungkin terkesan asing ya bagi siswa ya. Terus yang ketiga itu mau mengevaluasi kegiatan ekstrakurikuler yang sudah berjalan di sekolah ini. Supaya lebih sesuai dengan harapan dan cara belajar dari siswa dan siswi. Jadi misalnya setiap bulan itu akan mengadakan polling gitu ya. Jadi survei apakah enak atau enggak ikut ekskul ini, ikut ekskul itu. Jadi harapan kedepannya itu mau yang seperti apa sehingga lebih sesuai dengan siswa dan siswi. Nah, kalau ditanya program kerja, yang pertama, aku adalah pribadi yang suka baca buku, aku pribadi yang suka literasi. Kalau nanti sekiranya aku terpilih menjadi waketos, aku pengen adain yang namanya program literasi, di mana mungkin aku bisa aja mengundang penulis-penulis favorit kalian buat book talk atau sesi seminar. Terus yang kedua itu, aku pengen bikin perlombaan. Kalau di sekolah kita sendiri, kemarin itu ada yang namanya Selection ya. Selection itu tuh ada lomba-lomba nggak cuma akademik tapi juga non-akademik kayak seni, ada speech, storytelling, solo song, dance, dan menurut aku itu keren banget karena pesertanya bukan dari sekolah aja, bukan dari Bandar Lampung aja, tapi juga dari luar kota. Bahkan yang dari Bali pun bisa ngikut. Jadi bisa sebagai sarana pengembangan potensi diri juga. Nah yang ketiga itu aku pengen adain program sosialisasi nih. Kalau teman-teman tahu kan di kelas kita ada celengan hijau tuh yang nanti dikumpulin terus dikasih ke teman-teman kita di sana yang membutuhkan. Aku pengen adain program sosial seperti itu, nanti diproses, dikembangi, dan diterapkan. Jadi itu program kerja aku kalau aku terpilih jadi waketos. Untuk program kerja yang saya rencanakan, saya ingin membuka kotak suara. Kenapa? Karena saya pernah merasa bahwa suara saya pernah dipendam. Oleh karena itu, saya ingin membuat para siswa-siswa yang sederajat dengan saya pun dapat terdengar sederajat dengan saya. Saya juga berpikir untuk membuat forumnya fisik dan non-fisik. Non-fisik mungkin seperti mengeluarkan form di Instagram ataupun Google Form. Saya juga kalau bisa juga ingin membuat kotak saran biar anak-anak bisa memberi saran tersebut. Kalian juga pun bisa memberi saran ataupun kritik kepada saya secara langsung jika saya terpilih. Saya juga ingin membanyakkan event seperti menambahkan event mungkin sekali setiap bulan. Biar sekolah Xaverius ini tidak merasa sepi dan monoton tiap harinya. Saya juga ingin membantu para masyarakat sekitar seperti membuat program bakti untuk membantu contohnya yang di depan sekolah kita, toko-toko. Mungkin ada berapa yang kesusahan dalam bisnis mereka. Aku pun ingin misalnya memberikan mereka 5 siswa untuk membantu pekerjaan mereka. Ataupun bisa memberi beras-beras kepada orang-orang yang tidak mampu pada di sekitar masyarakat ini. Untuk prokja yang baru saya pikirkan itu ada satu, ini berkaitan dengan kehidupan sosial di Xaverius, terutama anggota-anggota kelas. Saya memiliki program, tahu gambaran program itu seperti ini. Nanti saya akan mengusulkan suatu program namanya tempat sampah per kelas atau sampah kelas. Sampah kelas ini berbeda dengan sampah yang ada di sebelah kelas. Sampah ini berukuran kecil saja, tidak usah besar-besar. Tujuan dari pembuatan kotak sampah ini adalah ketika kita memasukkan sampah dan sampah itu dalam kotak penuh, nanti
itu kotak itu bakal dibawa ke saya atau pengurus OSIS yang bertugas. Nanti bakal ada reward dari penuhnya sampah tersebut. Nah, di sini kita bisa melatih kedisiplinan siswa atau kebersihan siswa dalam menjaga kelasnya. Nah, untuk program kerja lainnya mungkin bisa saya diskusikan dengan anggota OSIS lainnya nanti, seperti itu. Oke, sebenarnya jawabannya simpel banget sih. Ya tinggal coba lakuin lagi aja. Cuman ya nggak sembarangan lakuinnya. Yang pertama tuh pasti harus ditelaah kenapa bisa gagal. Nah, habis itu kita cari tahu nih gimana solusinya. Habis itu cari tahu ke depannya gimana supaya masalah tersebut yang pelencengan visi misi tersebut nggak terjadi lagi. Jadi kalau ada perbedaan pendapat gitu, yang pertama itu saya harus tetap tenang ya, biar nggak terjadi perpecahan gitu. Terus yang kedua itu saya konsultasi ke mereka masing-masing satu persatu, bicara empat mata ya. Jadi kalian ini kenapa, apa mau kalian supaya bisa kerjasama dengan baik, supaya bisa satu pendapat gitu ya. Terus yang ketiga itu saya akan ngasih tahu mereka kenapa harus bisa bersatu. Jadi pentingnya persatuan itu gimana, pentingnya persamaan pendapat itu, jadi biar bisa lebih satu, biar semuanya itu bisa berjalan dengan baik ya. Terus yang keempat, saya akan perlahan-lahan jadi bimbing mereka, jadi untuk melaksanakan pendapat yang sudah disepakati ya. Kan perlahan-lahan, yang penting pasti nanti pada akhirnya kan bisa berjalan dengan baik. Oke, jadi kalau menurutku sendiri gimana sih mengatasi teman-teman yang malas menerapkan HK3P? Aku percaya segala sesuatu itu dimulai dari diri sendiri. Jadi aku akan menerapkan terlebih dahulu di diriku sendiri HK3P tersendiri. Nah, aku juga bakal ngajak teman-teman di sekitar aku nih untuk nerapin yang namanya HK3P. Humanis, cerdas, jujur, disiplin, dan melayani. Aku percaya ya kebiasaan baik itu tuh bisa menular seperti halnya kebiasaan buruk. Jadi sebelum aku mengajak orang lain, aku harus memastikan diri aku sendiri sudah jadi contoh yang baik buat teman-teman. Jadi aku akan menjadi pribadi yang menerapkan dulu nih HK3P, menunjukkan ke teman-teman, sehingga aku yakin anak yang males menerapkan HK3P itu nanti bisa mengkoreksi dirinya sendiri. Jadi dia bisa malu, kenapa kok teman-teman aku bisa menerapkan sedangkan aku tidak. Jadi itu menjadi dorongan buat anak itu untuk menerapkan HK3P. Terus juga tadi pertanyaannya apa yang akan aku lakukan untuk mengembangkan bakat dan minat. Nah, seperti jawaban aku tadi di program kerja, aku akan membuat perlombaan kayak selection. Terus juga aku kalau misalnya ada lomba-lomba nih di kelas meeting 17 Agustusan, aku pengen bikin lomba yang bisa mengekspos keberadaan SMA Xaverius ini dengan cara di media sosial. Kan banyak tuh ya kalau kita scroll-scroll video TikTok, ternyata mereka bisa tuh bikin video yang keren-keren untuk dijadiin media sebagai perlombaan di sosial media. Aku pengen merealisasikan hal itu. Nah, terus juga aku ingin merangkul ekstrakurikuler supaya apa ya, biar aku tuh bisa menunjukkan keberadaan atau eksistensi dari ekstrakurikuler di SMA Xaverius ini. Jadi ekstrakurikuler ini tuh juga kalau kita buatnya menarik, ekstrakurikuler ini kita buat menarik, aku yakin anak-anak yang tadinya takut buat mengembangkan minatnya itu bisa terdorong untuk mengembangkan minatnya di ekstrakurikuler. Karena ekstrakurikuler SMA Xaverius nih banyak banget loh teman-teman. Jadi itu jawaban aku. Untuk saya, pikiran saya untuk meningkatkan prestasi siswa secara akademik dan non-akademik adalah untuk membantu para siswa mencari lomba ataupun membuat lomba di dalam sekolah. Saya juga ingin meningkatkan kinerja ekskul, seperti memberi dana lebih untuk tim basket, misalnya memberi basket yang baru supaya mereka dapat melatihkan diri dan lebih baik, ataupun seperti literatur. Contohnya English Club,
di perpustakaan sedikit sekali buku yang berbahasa Inggris. Saya ingin meningkatkan buku tersebut supaya para anak-anak dari English Club pun bisa belajar secara di luar ekskul. Kalau untuk yang pertanyaan kedua, membantu masyarakat, OSIS dan membantu masyarakat, saya ingin OSIS lebih turun ke lapangan dan membantu para masyarakat sekitar. Contohnya masyarakat bisnis yang di bawah. Saya juga ingin para siswa-siswa untuk membantu mereka. Contohnya untuk mengumpulkan sampah di luar sekolah. Saya juga ingin memberikan kerja bakti yang lebih tinggi. Misalnya memberi mie ataupun beras kepada masyarakat sekitar supaya mereka beban hidupnya lebih ringan. Saya juga berpikiran untuk membuat para siswa lebih PK kepada lingkungan mereka. Misalnya, di Saverius ini ketika pagi akan bersih dan ketika sore akan kotor. Saya ingin mencoba membuat Saverius ini bersih setiap saat. Misalnya membuat salah satu program yakni alat pengukur. Misalnya ada sampah atau kotak sampah yang akan ditimbang atau diukur, dan ketika mendapatkan poin tersebut mungkin akan dikeluarkan hadiah ataupun sebuah event untuk hal tersebut. Saya juga ingin sekali membuat para OSIS lebih PK terhadap lingkungan mereka di luar sekolah. Saya telah melihat beberapa teman-teman saya yang berasal dari OSIS tidak begitu PK saat mereka keluar dan akan seperti membuang sampah sembarangan ataupun hanya menjalan lewat orang-orang yang kesusahan. Saya ingin untuk mengajarkan para siswa cara berbakti kepada masyarakat sosial. Agar semua siswa di sekolah mendapat hak keamanan, kenyamanan, dan hak bersuara di sekolah, tentunya semua siswa harus menaati peraturan yang ada di sekolah, dan jika itu sudah dilanggar, tentu semua siswa sudah tidak merasa aman dan sudah merasa tidak nyaman. Kemudian dari siswa sendiri perlu diberi wadah aspirasi apa yang mereka alami selama di sekolah. Program-programnya diantaranya yang pertama OXI tadi yang udah aku ceritain, dan ada nilai HK3P yang terkandung di dalamnya, yaitu pelayanan. Nah, aku berharap juga OSIS HPP ini tidak hanya berdampak dalam lingkungan sekolah saja, tapi di luar lingkungan sekolah juga. Lalu yang kedua ada Games Ranking 1. Nilai HK3P yang terkandung di dalamnya adalah nilai kejujuran dan tanggung jawab. Dan yang ketiga, ini adalah program bersih-bersih pantai. Sebenarnya sudah aku rancang dari aku masuk OSIS di SMP, namun tidak terrealisasikan karena ada beberapa kendala. Jadi aku ingin masuk di OSIS SMA ini dan merealisasikannya. Karena di dalamnya itu terdapat nilai HK3P, yaitu pelayanan. Nah, seperti kita tahu ya, waktu itu ada komunitas Pandarawa yang datang ke Lampung untuk membersihkan pantai-pantai, salah satu pantai yang ada di Lampung. Nah, aku berharap juga OSIS SMA Sapepa ini dia itu dapat peduli, beraksi, dan juga berdampak bagi lingkungan sekitar. Dan cara aku untuk memaksimalkan media sosial itu adalah dengan cara mendokumentasi setiap kegiatan yang kita lakukan, program-program OSIS, baik di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah, dan menjadikan media sosial ini sebagai sarana sosialisasi program organisasi. Lalu cara aku untuk membuat OSIS tahun ini tuh lebih baik dari tahun sebelumnya adalah dengan cara membuat kotak saran, dan itu akan dibuat oleh siswa dan siswi untuk memberikan ide, gagasan, dan juga saran bagi kami yang akan kami realisasikan dalam program-program OSIS tahun ini. Dan mungkin untuk memaksimalkan media sosial juga kita akan membuatkan question and answer di Instagram Story OSIS. Jadi yang pertama itu mencari bakat-bakat atau minat-minat orang yang tersembunyi. Nah, caranya itu saya karena OSIS
saya memiliki banyak relasi atau banyak hubungan dengan orang-orang atau dengan guru-guru tertentu yang tentunya biasanya guru-guru atau teman-teman ini memiliki memiliki pengetahuan tentang si anak B atau si siswa C itu memiliki bakat apa atau minat apa. Nah, setelah saya mengetahui bakat dan minat siswa tersebut, saya biasanya akan mendata. Setelah didata, saya akan mengumpulkan siswa-siswa tersebut menjadi satu dan sesuai bakat mereka masing-masing. Jika bakat mereka adalah menari, maka saya mengumpulkan mereka dengan anak-anak yang bakatnya menari. Biasanya jika seseorang memiliki bakat yang sama, biasanya mereka akan mudah berkomunikasi. Otomatis setelah mereka berkomunikasi, bakat tersebut akan berkembang. Yang kedua, bagaimana saya menangani anak-anak yang tidak menaati prokja saya. Nah, caranya cukup mudah tetapi juga susah. Jadi caranya itu seperti ini. Saya akan meminta ketua kelas untuk mendata anak-anak yang tidak menaati prokja, ataupun saya akan membuat data sendiri berdasarkan laporan orang-orang yang tidak menaati prokja siapa aja. Nah, biasanya orang-orang yang tidak menaati prokja ini akan saya ajak bicara ataupun akan saya singgung sedikit-sedikit jika mereka tidak menaati prokja saya. Nah, biasanya sih orang yang tidak menaati prokja saya ini biasanya akan berbeda ya dari orang-orang lainnya ya. Ataupun jika mereka ini jumlahnya banyak, otomatis ini perlu dikondisikan dong. Jadi saya akan kondisikan secara langsung, saya akan turun ke lapangan, saya akan ngobrol dengan orang-orangnya. Kenapa tidak menaati prokja? Apakah ada yang salah ataupun ada yang tidak sesuai dengan keinginan mereka, seperti itu.